Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi dan pada video saya kali ini saya ingin berbicara mengenai topik yang sedang hangat ya, minyak goreng. Kenapa sih minyak goreng itu langka ya? Dan apa sih aspek-aspek apa yang bisa saya ceritakan ya akan saya ceritakan saja. Nah, saya juga terus lebih saya kurang begitu mengikuti ya karena kenapa? Karena saya jarang-jarang belanja minyak goreng. Yang beli minyak goreng itu biasanya ibu saya, istri saya, ya mereka yang ngurusin biasanya. Nah, tapi intinya adalah satu, HPP-nya sudah di atas dari harga yang diterapkan, harga tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya baca sekilas katanya kelapa sawitnya itu sudah sekilo sudah di atas 14.000. Sedangkan minyak yang sudah diolah, jadi kelapa sawit itu diolah di pabrik, dibotolin segala macem, jadilah minyak. Nah, kalau misalkan bahan mentahnya saja sudah di atas 14.000, katakanlah 15.000, mungkin nggak kita jual minyak goreng di harga 14.000? Tentu tidak mungkin kan? Tentu juga pabrik, kalau begitu buat apa saya jor-joran gitu kan? Saya makin rugi, lebih baik saya libur dulu, lebih baik saya bikin yang lain dulu. Lebih baik divisi minyak gorengnya saya stop dulu lah, ya kan? Dan ini jangan Anda bilang egois, jangan Anda bilang penimbun, jangan Anda bilang pengusaha. Ini tuh wajar. Bahkan yang namanya OPEC, Organisasi of Petroleum Exporter Countries, ya, yang jualan minyak bumi juga begitu. Kalau mereka rasa harganya sudah terlalu rendah, mereka perkecil output dengan harapan harga naik. Tapi kalau sudah terlalu tinggi pun, mereka akan produksi lebih dengan harapan harga itu stabil. Jadi harus fair ya, bukan berarti harus harga setinggi-tingginya, tapi harga di mana terjangkau, penjualan lancar, pembelian juga, maksud saya produksi lancar ya, semua orang untung. Jadi pengusaha juga sebenarnya nggak mau kalau sampai kemahalan, kenapa? Karena kalau sampai kemahalan juga dia nggak dapat untung. Memang kelihatannya jual 1 liter sekarang untungnya 10.000, dulu jual 1 liter untungnya 2.000, betul. Tapi yang beli jauh berkurang karena orang nggak mampu beli. Jadi sebenarnya titik optimum itu bukan selalu lebih mahal. Ada titik misalnya untungnya cuma 5.000, tapi satu Indonesia beli yang merek ini misalnya. Tentu secara number akan lebih menguntungkan. Nah, jadi menurut saya kalau kali ini pemerintah itu kurang pas. Kenapa? Karena kalau sistem subsidinya kayak gini tuh nggak jelas. Apakah saya jual nanti saya bisa diganti pemerintah? Apakah ruginya saya yang tanggung? Terus nanti biayanya gimana? Kalau saya seorang buka warung ya di pedesaan misalnya saya jual. Saya beli dari tengkulak dari yang besar 18.000, masa saya jual 4.000? Terus nanti saya gimana? Saya lapor ke RT RW gitu, Pak, saya jual 10 kilo nih, minta diganti 4.000 dong, 40.000 dong. Saya juga bingung gitu loh, gimana mekanismenya? Apakah produsen, kalau misalkan produsen mereka produksi terus mereka bilang, nih saya produksi 1.000 kilo misalnya, biar gampang 1.000 kilo. Kamu balikin saya dong. Saya juga nggak ngerti gitu kan gimana mereka hitungnya. Dan pemerintah juga harus kirim auditor, harus kirim hitungan, harus kirim orang lapangan. Dan akhirnya ini menurut saya tuh simpang siur. Akhirnya apa yang terjadi? Barang langka. Saya tidak mengakui bahwa saya tidak merasa saya paling pintar. Saya tahu sebabnya kenapa. Tapi saya tahu kalau misalkan tujuannya adalah menjaga stabilitas bahan pokok, dalam hal ini minyak goreng, dan sedangkan akhirnya rakyat nggak dapat minyak goreng, berarti kebijakannya ngaco. Ya, saya nggak tahu gimana bener. Saya ada ide untuk membenarkannya, tapi saya nggak berani bilang ide saya pasti berhasil. Tapi yang jelas saya tahu pasti bahwa kebijakan pemerintah kali ini tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena hasilnya tidak sesuai dari yang diharapkan. Yang diharapkan adalah kita bisa goreng pakai minyak goreng, tapi minyak gorengnya nggak ada. Ada mahal, jadi percuma aja gitu. Buat apa di cap 14.000? Nah, menurut saya akan lebih baik kalau misalkan tuh jangan di cap di harga di bawah harga pasar. Karena ini memang tidak realistis. Semua teori ekonomi, hukum ekonomi itu berlaku dengan asumsi bahwa manusia itu serakah. Ya, jadi kalau pasar bebas, sosialis segala macam, itu asumsinya adalah masyarakat itu serakah. Masyarakat itu tidak bisa dibiarkan berdiri sendiri gitu loh. Kalau misalkan asumsinya masyarakat baik, tenang saja harga tidak akan naik. Kenapa? Karena pengusaha akan siap rugi. Nanti sebelah orang kaya akan segera sumbang segala macam. Itu tidak akan berlaku. Dunia bubar ya, karena dunia kita memang tidak seperti itu. Kita kan namanya juga manusia, ada keserakahan, ada kepentingan sendiri di atas kepentingan orang lain. Nah, gimana kalau misalkan ini jual rugi? Oke, contoh saja lah ya.
Kalau kamu expect pengusaha untuk jual rugi, kenapa nggak kamu aja beli dengan harga rugi, harga mahal? Toh, kan katanya berkorban, betul nggak? Kenapa nggak kamu nggak berkorban untuk pengusaha? Nah, jadi teori-teori seperti itu udah nggak bisa berjalan. Jadi kita harus asumsinya pemerintah harus tegas. Kalau pemerintah mau subsidi, oke. Tapi subsidinya jangan di mekanismenya harus jelas. Misalnya, oke. 6 bulan ke depan, produsen minyak goreng yang memproduksi sebesar di atas misalkan 1 juta liter, 2 juta liter akan diberikan keringanan pajak misalnya. Jadi mereka ada insentif gitu loh untuk tidak menimbun. Atau misalnya pembelian sampai sekian, kalau kamu ada buktinya, kan kalau dihitung di pabrik itu lebih gampang ya, pembukuan lengkap segala macam daripada hitung di hilir yang istilahnya di pasar itu kan suruh catat bon gitu kan repot gitu, pemerintah mau ngeceknya gimana. Nah, bisa juga dengan subsidi, bisa juga dengan keringanan, bisa juga dengan misalnya, oke lah kamu tadinya ekspor kelapa sawit. Jangan diekspor dulu lah, mendingan kita buat minyak di lokal. Nanti saya kasih kamu subsidi atau saya kasih kamu keringanan pajak atau misalkan saya kasih kamu, jadi nanti pajak kemudian kamu nggak usah store sampai sekian juta misalnya ya. Itu juga bisa. Nah, tapi kalau misalkan sekarang itu sudah simpang siur, jadi kalau ditindak pun sebenarnya pemerintah juga susah ya. Pemerintah juga mau nindak itu dasar hukumnya apa gitu loh. Kamu bilang penimbun. Terus terang di rumah saya ada 3 liter minyak gitu loh. Apakah saya termasuk penimbun? Ya enggak dong. Saya kan butuh, memang saya beli dengan uang saya beli untuk goreng bala-bala kan. Nah, oke, 3 liter ya mungkin nggak akan jadi masalah. Tapi misalnya yang kemarin minimart juga bilang saya beli 10 liter, saya jualan minyak goreng, saya jualan ayam goreng, apa salah saya gitu kan? Memang saya harus ada stok dong minimal, kalau nggak saya gimana jualan ayam goreng gitu kan, betul nggak? Nanti juga restoran juga begitu, saya jualan ayam, misalnya restoran saya jualan gurame goreng, masa saya nggak boleh stok minyak goreng di belakang nanti? Tapi kan jadi rancu gitu hukumannya, apakah ini orang penimbun atau bukan. Nah, oke, kalau begitu misalkan, oh itu kan restoran, kalau begitu misalnya grosiran. Oke, grosiran juga bilang, Pak, saya ada 1 juta liter di sini, tapi gerai saya, maksudnya toko saya di satu Indonesia ada 10.000 toko. Ini kan saya persiapkan untuk supaya smooth ya supply lainnya. Misalkan gini deh, saya ada 10 minimart di Indonesia. Saya untuk bisa supply, saya kan nggak bisa hari ini beli, hari ini habis kan. Saya juga perlu ada planning gitu kan. Saya kadang-kadang stok dulu, jadi soalnya dari sini jalan ke sana, jalan ke sini, ke sana sini kan 1 bulan bisa berjalan. Jadi saya nggak mungkin bilang stoknya pas-pasan seadanya, harus ada buffer. Nah, buffernya kalau pas saya lagi ketangkep, misalnya lagi diinspek sidak sama pemerintah, Pak kamu nimbun. Ya gimana saya nggak nimbun Pak, toko saya 10, ini tuh baru jadwal minggu depan mau saya kirim, kan serba salah juga, betul nggak? Terus kalau di Indomart, saya nggak boleh sebut nama. Terus kalau di Minimartnya juga, yang dagang misalnya kasirnya segala macam kan, dia juga pasti bilang kenapa nggak saya beli sendiri aja, orang rumah saya juga nyari barangnya nggak ada. Betul kan? Nah, akhirnya mekanisme seperti ini akhirnya nggak jelas dan akhirnya jadi percuma gitu loh. Kamu set harga, kelihatannya manis, tapi ada barangnya nggak nyampe ke konsumen. Akhirnya konsumen kalau mau harus beli di atas harga pasar, jadi ya percuma juga. Nah, jadi kali ini saya nggak setuju dengan pemerintah. Menurut saya mekanismenya kurang tepat. Harusnya itu di hulu yang diatur, bukannya di hilir. Ya, jadi harusnya di hulu mereka prioritas. Atau kalau misalkan pakai mekanisme harga, itu harusnya nggak boleh di bawah harga pasar. Kalau saya jadi pemerintah ya saya akan bilang, oke, berapa HPP? HPP itu harga pokok penjualan. Jadi kelapa sawitnya berapa, ongkos produksi berapa, margin yang menurut saya wajar. Misalnya, oke, kalian pedagang harus ada margin, betul nggak? Tapi pemerintah situasi lagi susah. Bisa nggak kalian kurangi marginnya? Misalnya tadinya 30%. Sekarang untuk 6 bulan ke depan 20% dulu ya. Tapi kamu bisa ada margin. Jadi dengan begini, misalnya harga dipatok misalnya jangan 14.000 lah, terlalu muluk. Misalkan harga di 18.000. Jadi si pengusaha, bukan pengusaha ya, si produsen minyak, pengecer segala macam itu ada insentif untuk terus menjual. Dia bilang saya jual minyak ini untung, saya untung 3.000, tadinya untung 10.000, tapi ya nggak apa-apa lah karena memang kan lagi ada
lagi ada apa supply tight gini ya oke lah saya juga tidak harus tahan lah daripada tahan nanti busuk daripada nggak jualan untung 4.000 oke lah gitu loh daripada saya tahan barang. Jadi barang ada memang barangnya nggak murah tapi minimal ada daripada sekarang 14.000 tapi wujudnya nggak ada kan percuma juga betul kan ujung-ujungnya ya akhirnya nggak kepake juga. Jadi istilahnya buat apa saya janjikan sama kamu gitu kan. Barang murah ya beras 1.000 sekilo tapi barangnya nggak ada sama juga bohong. Mendingan saya bilang berasnya memang lagi langka, pasar internasional juga memang lagi susah. Pemerintah harusnya akan sediakan tetap kelancaran stok minyak goreng, tapi harganya harap maklum akan kita tekan sampai tidak ada keuntungan berlebih. Tapi apa boleh buat gitu loh kalau misalkan 1 kilogram bahan mentahnya saja sudah di atas harga yang ditetapkan pemerintah ya ini kan nggak masuk akal betul kan. Kalau misalnya dibilang jangan untung banyak-banyak masih oke, itu harus saya terapkan, itu harus diikuti. Kenapa? Karena kan demi kebaikan bersama. Tapi kalau suruh orang rugi ya nggak begitu juga kan caranya, betul nggak? Nah, jadi menurut saya kayak gitu loh. Harusnya di angka yang menurut saya tidak boleh mengambil keuntungan ya. Maksud saya tidak boleh mengambil keuntungan tidak normal. Misalnya kayak kemarin masker. Ya orang jualan masker mau duduk di pinggir jalan 8 jam gitu nawarin masker pasti harus ada untungnya, betul nggak? Ya kan? Cuman untungnya itu istilahnya jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Kalau memang untungnya wajar dalam bentuk margin yang wajar, pemerintah tinggal hitung kan, oke, 1 kilo minyak goreng itu harga produksinya 15.000. Oke lah, saya rasa untung 3.000 itu wajar, kamu boleh jual mentok di harga 18.000, ya kan? Nah nanti kalau kayak gini, pemerintah tuh nggak usah tiap hari bingung nyidak, nggak usah tiap hari bingung meriksa. Secara mekanisme ekonomi akan berjalan dengan sendirinya. Kenapa? Karena orang yang jualan 24.000, mereka akan tersaingan dengan orang yang jualan 18.000. Gampang saja, betul kan? Jadi biarkan market yang mengatur, meregulasi sendiri berdasarkan hukum demand and supply. Oke. Jadi kecuali ada kartel, misalnya semua orang kompakan nggak mau jual di harga 18.000, which is impossible juga. Karena negara kita cukup terbuka ya. Kamu mau, jangankan ada kartel, kita jualan susu aja kalau di marketplace aja untung 500 aja juga udah sikat-sikatan, betul nggak? Nah, jadi saya rasa kalau misalkan 18.000 gitu banyak yang mau jual lah. Ya orang nggak perlu nahan. Kamu nahan boleh, tapi yang sini kan nggak bisa nahan, dia juga mau dapat untung, mendingan gue jualan dulu deh, untung 3.000 juga nggak apa-apa. Yang 18.000 nggak mau jualan ya silahkan, kamu nggak makan, betul kan? Nah jadi menurut saya lebih pas itu kalau misalkan tidak terlalu muluk, tapi tepat guna. Oke, nah sekian saja video saya mengenai minyak goreng kali ini ya. Semoga ya situasi akan segera membaik. Jadi saya bisa makan gorengan lagi. Saya sih pakai air fryer ya, terus terang lebih murah. Nggak usah pakai minyak. Jadi investasi yang menguntungkan. Apalagi harga minyak semakin mahal. Saya beli air fryer 800.000 merek Mito, ya lumayan lah, it does the job. Dan buat saya juga lebih sehat, kolesterol lebih berkurang, ya semua orang senang. Oke, terima kasih telah menonton. Kalau Anda suka, ya tolong like and subscribe. Saya akan berusaha bagikan video-video lain yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih.